Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam anak-anak kelas 6. Selamat malam. Selamat malam. Kok lemas? Sudah makan belum tadi? Kok masih lemas saja? Belum, Bu. Belum makan. Jam segini belum makan. Oke, di sini sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah ada 6 siswa ya. Sekarang kita mulai saja pembelajaran hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar yang pastinya di tema pertama ya. Tapi anak-anak belum pegang buku ya, belum pegang LKS. Nanti nyusul aja hari Sabtu. Baik, sebelum Bu Ratna masuk ke materinya, Bu Ratna akan ulangi dulu. Jadi nanti misalnya akan ada tugas dari Bu Ratna, terus anak-anak mengerjakan. Nanti nilai yang paling tinggi akan mendapatkan reward gitu ya, dari Bu Ratna kemarin bilangnya. Nah, di setiap nilai yang tinggi, nanti misalnya ada satu tugas dari Bu Ratna, nanti ada yang nilainya paling tinggi, misalnya Mbak Adia gitu, nanti akan mendapatkan satu gambar seperti ini ya. Dilihat dulu bentar. Sudah terlihat di layar? Sudah ya? Nah, nanti anak-anak akan mengumpulkan seperti ini. Jadi kayak gambar medali kayak gini ya. Ya, misalnya di pembelajaran pertama nanti ada tugas nilai yang paling tinggi nanti akan mendapatkan satu medali ini. Nah, ini nanti akan dikumpulkan dan setiap akhir bulan nanti akan dihitung yang mendapatkan paling banyak dia yang akan mendapatkan reward nanti ya. Seperti itu nggih? Oke, sekarang kita masuk ke pembelajarannya. Sudah terlihat di layar? Sudah ya? Oke. Hari ini kita akan belajar di tema 1, yaitu ada judulnya Selamatkan Makhluk Hidup. Dan di subtema pertama yaitu tentang tumbuhan sahabatku serta pembelajaran yang ke-1. Nah. Oke, di sini anak-anak di layar sudah terlihat di situ ada gambar apa? Pohon. Ada gambar pohon ya. Baik, di situ ada gambar pohon. Oke, sekarang Bu Ratna mau tanya dulu. Kira-kira kalau anak-anak melihat ada gambar pohon, apa yang ada di pikiran anak-anak pertama kali? Ya pohon. Ya pohon. Apa yang ada di pikiran? Misalnya ya kalau Bu Ratna ditanya, ada gambar pohon, nah di pikiran Bu Ratna yang pertama kali apa? Oh, pohon itu menghasilkan oksigen. Nah, seperti itu loh. Kok bukan pohon ya pohon? Ayo apa coba? Apa coba? Mas Rafa, coba apa Mas Rafa? Kalau ditanya Mas Rafa, pohon yang ada di pikiran Mas Rafa, apa itu tentang pohon? Mengindahkan suasana alam. Oh, mengindahkan suasana alam. Oke, coba Mbak Adia. Mbak Adia, kalau ditanya pohon yang ada di pikiran Mbak Adia, itu apa? Gak apa-apa, jawab aja. Apa Mbak Adia? Kok nggak kedengeran? Nggak kedengeran ya suaranya. Mbak Adia, mikrofonnya dinyalakan dulu. Sudah? Oke. Kok nggak ada suaranya ya? Coba Mbak Wida sekarang, Mbak Wida. Bisa dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Oke, bisa dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Terus coba Mas Rio, yuk kalau Mas Rio ditanya pohon yang ada di pikiran Penghijauan alam. Oh ya, penghijauan alam. Oke, Mas Ilham. Apa Mas Ilham kalau ditanya pohon? Mas Ilham, bisa dengar suara Bu Ratna?
Bisa? Bisa dengar suara Bu Ratna? Bisa. Bisa coba apa? Apa kira-kira? Gak usah takut jawab. Gak usah takut jawab. Gak usah takut salah. Gak apa-apa. Jawab aja. Apa kira-kira? Kalau pohon gitu. Tadi sudah ada yang jawab untuk menghijaukan alam, kemudian untuk mengindahkan pemandangan, terus bisa untuk bahan bangunan. Coba kalau Mas Ilham, kalau ditanya pohon. Memberikan makanan pada hewan. Oke, memberikan makanan pada hewan. Betul ya. Kemudian ada siapa lagi ini? Ini yang namanya Winarsih aja. Ini siapa ya? Vio. Bukan. Siapa? Mas Rio? Vio. Oh, Vio. Vio. Mbak Vio, Mbak Vio. Mbak Vio? Mbak Vio, bisa dengar? Oke, kita lanjut ya. Jadi, misalnya nanti anak-anak ditanya sama Bu Ratna pertanyaan, nggak usah malu-malu ya, pokoknya jawab aja. Nggak akan dimarahi, nggak akan diapa-apakan kok. Intinya kalau ada pertanyaan, dijawab aja. Salah nggak apa-apa. Kurang tepat nggak masalah, karena itu adalah proses dari belajar gitu ya. Yang penting berani dulu, berani jawab dulu gitu ya. Oke, tadi sudah ada jawaban dari anak-anak. Gitu ya. Sekarang kita lihat satu persatu. Pohon. Nah, yang pertama bisa dilihat itu apa tulisannya? Produsen dalam rantai makanan. Ya, produsen dalam rantai makanan. Sudah pernah belajar tentang rantai makanan? Sering. Belum. Rantai makanan itu apa? Masa belum? Kelas 5 belum? Harusnya sudah no, rantai makanan kelas 5. Apa? Belum apa lupa? Lupa ya nih. Lupa ya nih. Rantai makanan itu adalah proses makan dan dimakan antar makhluk hidup. Nah, yang namanya produsen itu adalah makhluk hidup pertama yang ada di rantai makanan. Jadi seperti kata Mas Ilham tadi ya, digunakan untuk apa tadi Mas Pohon? Untuk apa? Makanan hewan. Ya, makanan hewan, betul. Nah, rantai makanan juga seperti itu. Rantai makanan itu, baris yang paling depan adalah tanaman hijau. Gitu ya. Kemudian yang kedua, apa itu bacaannya? Penghasil oksigen. Nah, seperti Bu Rata bilang tadi ya, yang namanya pohon itu adalah menghasilkan oksigen. Kok bisa, kenapa menghasilkan oksigen? Siapa yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Mbak Amira mungkin, Mbak Amira tahu kenapa pohon bisa menghasilkan oksigen? Mbak Mira nggak dengar ya? Oke, Mbak Wida. Kenapa pohon bisa menghasilkan oksigen? Siapa yang tahu? Dari proses apa? Jadi proses matahari. Yang namanya apa? Fotosintesis. Iya, betul. Fotosintesis. Ya. Dari proses fotosintesis, pohon atau tanaman itu bisa menghasilkan oksigen. Betul. Nah, kemudian, oke, sebelum ini, kalau penghasil oksigen berarti Indonesia itu adalah salah satu negara penghasil oksigen terbesar di dunia. Makanya Indonesia itu disebut sebagai paru-paru Indonesia. Paru-paru Indonesia. Paru-paru dunia. Ya, karena Indonesia itu paling banyak hutannya ya. Kemudian yang ketiga sekarang,
Nah, ini ada apa ini? Pengikat air tanah. Pengikat air tanah. Ya, pengikat air tanah. Kalau pengikat air tanah, berarti bagian pohon mana yang mengikat air tanah? Akar. Akar, betul. Iya. Sekarang Bu Ratna tanya dulu. Pohon itu ada bagian-bagiannya. Coba sebutkan apa saja bagiannya. Akar. Ya, akar. Terus? Ranting. Betul, ranting. Terus? Daun. Batang. Betul, daun. Betul, Mbak Mira. Terus apa lagi? Ada lagi? Pohon. Kok pohon? Ranting. Ranting sudah. Ranting sudah. Oke. Apa lagi? Cabang. Ayo. Kayu. Ya, kayu kan itu batang sama ranting bisa. Ada lagi? Daun. Ada lagi? Apa lagi? Bunga. Ya, betul, bunga. Ada lagi? Buah. Ya, betul, buah. Oke. Itu tadi adalah bagian-bagian dari pohon, gitu ya. Yang mengikat air tanah itu adalah akar. Supaya apa kalau diikat air tanahnya? Gimana? Akar tadi kan bisa mengikat air tanah. Sebagai bahan makanan. Ya, selain itu? Sebagai bahan minum. Ya, untuk apa? Minum. Iya. Fotosintesis. Ya, bisa untuk fotosintesis, kemudian air tanahnya juga bisa untuk cadangan air di dalam tanah ketika nanti terjadi kekeringan atau musim kemarau begitu ya. Dan lagi akar itu juga bisa mengikat air tanah supaya apa ketika hujan tidak terjadi banjir. Betul. Oke. Lanjut lagi. Apa itu bacaannya? Peneduh panas bumi. Peneduh panas bumi, betul. Nah, pohon itu bisa untuk digunakan sebagai peneduh panasnya bumi atau panas matahari. Selanjutnya, apa ini? Penghasil buah dan sayur. Penghasil buah dan sayur. Tadi sudah disebutkan ya, bagian-bagian dari pohon ada buahnya, ada bunganya. Nah, itu salah satunya. Kemudian selanjutnya ada sebagai bahan bangunan. Sebagai bahan bangunan. Tadi sudah disebutkan ya, kalau fungsi atau manfaat pohon salah satunya adalah sebagai bahan bangunan. Yang biasa digunakan sebagai bahan bangunan di bagian pohon yang mana ya? Batangnya. Biasanya digunakan untuk apa? Membuat meja atau kursi. Ya, bisa rumah, lemari, meja, kursi. Begitu ya. Kasur. Apa? Kasur. Amben. Amben. Bukan kasurnya, tapi apa tempat tidurnya ya. Jendela. Iya, jendela bisa. Betul. Masih banyak lainnya ya. Pintu. Mungkin meja belajar, meja makan, dan lain sebagainya yang bisa dimanfaatkan di kehidupan sehari-hari. Baik. Mengenai pohon sudah jelas? Sudah? Jelas ya? Nah, itu tadi adalah awalan dari tema ini, yaitu tentang pohon. Oke, sekarang di sini kita akan mempelajari yang pertama adalah tentang teks hasil pengamatan. Gitu ya. Kemarin Bu Ratna sudah kirim teks tentang apa kemarin itu di grup? Jagung. Ya, tentang jagung ya. Nah, tentang jagung kemarin sudah dibaca belum? Sudah ya? Dereng. Loh, kok belum gimana? Belum semua, Bu. Kok belum semua gimana? Harus dibaca ya. Iya, kalau ada tugas dari Bu Guru itu cuma sedikit tuh teksnya, harus dibaca sampai habis ya besok. Nah, sekarang kita masuk ke teks yang pertama. Oh, ini ada apanya ini? Nomor ditulis, Bu. Enggak, Mas. Oke, bentar, ini apa ini?
Bentar ya, surat Mas. Oke. Oke. Kemarin anak-anak sudah membaca tentang teks apa judulnya kemarin apa? Bagaimana jagung berkembang biak. Nah, dari teks ini, dari teks ini ada berapa paragraf? Siapa yang tahu? Ada berapa paragraf? 5. Ada 5, ya. Kita hitung ya. 3. Ini berapa? 3, ada 3, ada 5. Berapa lagi? Kita cek ya. Yang namanya paragraf atau alinea itu pasti diawali dengan kalimat yang menjorok ke Depan. dalam. Terus Kok ke depan? Ke dalam, ya. Ke bawah. Ke sebelah. Kok ke bawah? Ini loh, yang menjorok ke dalam atau ke sebelah kanan. Ini namanya adalah Ke paragraf. dalam. Ya, betul. Ke dalam gini ya. Yang ini namanya paragraf. Sekarang kita hitung ya. Di sini ada berapa paragraf? 3, 5. Yang ini yang ada di layar. Sudah kelihatan ya di layar? 1. Nah, di sini dulu. Ini berapa? 1 ya. Di sini 1. Oke, Oke. dihitung dulu. Kemudian yang di sini ada berapa kira-kira? Yang di layar kedua ini? Empat. Ada 4. Oke, wah pinter semua ya. Ya, berarti totalnya ada berapa? 5. Ada 5 paragraf. Iya, betul. Berarti semuanya total dari teks yang anak-anak sudah baca kemarin itu totalnya ada 5 paragraf. Dan teks yang sudah dibaca itu menceritakan tentang proses bagaimana jagung berkembang biak. Siapa yang tahu arti berkembang biak? Pasti sering mendengar ya, berkembang biak. Artinya apa berkembang biak? Dari Memperbanyak. Memperbanyak. Memperbanyak apa? Memperbanyak. Oh ya. Oh ya, memperbanyak apa? Bertumbuh Anak lebih. pinak. Anak pinak. Oke, ada yang bilang beranak pinak, ada yang memperbanyak, terus apa lagi? Dari biji menjadi besar, Bu. Dari biji menjadi besar, terus apa lagi? Ayo, siapa lagi yang tahu? Jadi besar menjadi berbuah, Bu. Oke. Kita tabung dulu ya. Berkembang biak itu adalah bertambah menjadi banyak. Tujuannya yaitu untuk melestarikan jenisnya. Jadi yang namanya berkembang biak itu bukan hanya di tanaman ya. Hewan juga bisa. Manusia juga bisa. Yang namanya makhluk hidup itu bisa berkembang biak. Masih ingat makhluk hidup itu ada berapa? Banyak. 3. Ada 3. Apa, Mbak? Hewan, manusia, tanaman. Iya, betul. Oke. Ada 3 ya makhluk hidup itu. Ada hewan, ada manusia, dan ada tumbuhan. Dan ketiganya itu cara berkembang biaknya berbeda-beda. Kalau tanaman bisa saja pakai biji, pakai tunas, dan sebagainya. Kalau hewan itu bisa beranak dan bertelur. Atau bertelur beranak. Kemudian kalau manusia itu berkembang biak dengan cara Beranak. ya, melahirkan ya. Melahirkan. Ya, betul. Oke, kalau yang di teks ini kita fokus ke tanaman. Yang kita bahas adalah tanaman jagung, gitu ya.
Bagi yang kemarin sudah membaca, tanaman jagung bagaimana cara berkembang biaknya? Dari apa? Dari biji menjadi besar. Dari biji. Di sini kelihatan ya dari biji, ya, dari biji begini-gini jadi besar gitu ya. Nah, jagung itu adalah salah satu penghasil karbohidrat terbesar. Makanya jagung digunakan sebagai bahan makanan pokok. Selain apa? Makanan pokok kita apa? Iya, Nasi. ya betul. Oke, perkembangbiakannya itu menggunakan biji, gitu ya. Kemudian disebutkan juga atau dijelaskan juga tentang bunga jagung yang digunakan untuk pembuahan, yaitu sebagai apa? Kalau bunga itu digunakan untuk apa? Bunga itu juga digunakan untuk perkembangbiakan. Nanti kita akan bahas ya. Baik. Sekarang kita lanjut bagi kemarin yang sudah membaca. Nah, di sini ada, tadi anak-anak sudah menyebutkan ya, kalau di dalam paragraf teks itu ada 5. Betul ya, di sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ada tulisan ide pokok paragraf. Siapa yang tahu ide pokok paragraf itu apa? Pokok pikiran. Betul, pokok pikiran. Nah, ide pokok paragraf itu adalah pokok pikiran yang mendasari sebuah paragraf. Nah, di setiap paragraf itu pasti ada ide pokoknya. Intinya, setiap paragraf itu membahasnya tentang apa? Gitu ya. Oke, sekarang kita balik dulu ke sana. Pokok pikiran. Nah, sekarang kalau paragraf pertama kira-kira pikiran utama atau ide pokoknya tentang apa? Siapa yang tahu? Membahas tentang apa itu? Makanan pokok. Ya, jagung sebagai makanan pokok. Ya, di situ dijelaskan kalau jagung sebagai makanan pokok karena penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Kemudian paragraf yang kedua, ide pokoknya tentang apa? Perkembangbiakan jagung. Ya, perkembangbiakan tanaman jagung. Nah, di situ dijelaskan ya, dimulai dari biji, kemudian akan muncul di permukaan tanah, kemudian setelah 3 bulan itu bisa dipanen dan sebagainya. Sekarang paragraf ketiga, ide pokoknya tentang apa? Jadinya pembuahan. Iya, betul, pembuahan ya. Pembuahan pada bunga jagung. Oke, udah paham sekarang. Paragraf keempat, yuk apa? Setelah terjadinya pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Ya, ide pokoknya adalah peristiwa setelah terjadinya pembuahan. Nah, di situ dijelaskan ya, setelah pembuahan terjadi apa. Nah, di situ dijelaskan. Itu namanya ide pokok. Sekarang paragraf yang terakhir. Ide pokoknya. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia. Ya, supaya jagung selalu tersedia. Maka petani jagung harus menanam kembali sebagai biji jagung dari hasil panen. Oke, betul. Jadi supaya jagung tetap tersedia, maka petani harus menanam lagi biji jagungnya. Sekarang kita cek ya, apakah betul jawabannya. Salah. Paragraf yang pertama. Nah, jagung merupakan tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok. Ya, betul ya tadi. Yang kedua, tentang perkembangbiakan tanaman jagung. Jagung, betul. Paragraf yang ketiga adalah proses pembuahan pada jagung melalui bunganya. Ya. Kemudian yang keempat, biji jagung. Ya, tentang biji jagung ya. Kemudian yang kelima,
Jagung menggunakan biji. Ya, penanaman kembali jagung menggunakan biji. Betul. Wah, sekarang sudah paham ya berarti ide pokoknya ya. Nanti kalau Bu Ratna kasih teks lagi, disuruh cari ide pokok bisa ya? Bisa? Bisa ya? Insya Allah, Bu. Insya Allah ya, harus bisa. Oke, itu tadi adalah teks pengamatan. Nah, sekarang Bu Ratna tanya, teks pengamatan itu menurut anak-anak apa? Cara bikinnya gimana coba? Kalau teks pengamatan. Ya, yang pertama kita lakukan apa? Sebelum bikin teks. Tentukan tema. Membaca. Oke, menentukan tema dulu. Terus? Apa lagi? Siapkan alat. Siapkan alat. Kemudian apa lagi? Tulis. Baca, budi baca. Apanya yang dibaca? Kan kita bikin teks. Kita bikin teks loh ya, bukan membaca loh ya. Gimana caranya? Ditulis. Apa yang ditulis? Teks. Teksnya. Namanya saja sudah teks pengamatan. Berarti kita harus melakukan Penelitian. Iya, penelitian yaitu pengamatan ya, pengamatan. Jadi kita lihat dulu bagaimana seperti tadi ya, sebuah pohon kita lihat pohonnya. Nah, itu kita amati dulu kemudian baru kita tuangkan ke dalam sebuah tulisan yang dinamakan sebagai teks pengamatan. Oke, yuk. Sekarang teks hasil pengamatan itu artinya adalah apa ini? Teks yang menjelaskan sesuatu berdasarkan pengamatan. Ya, teks yang menjelaskan sesuatu berdasarkan pengamatan. Berarti kita melakukan pengamatan dulu ya. Kemudian tujuannya untuk apa? Tujuan untuk menyampaikan hasil pengamatan secara adanya sesuai dengan kriteria tertentu serta untuk menciptakan jalan pengamatan hasil pengamatan. Ya, tujuannya yang jelas untuk menyampaikan hasil pengamatan secara apa adanya. Jadi kita melakukan pengamatan, kita tulis teks tersebut sesuai dengan kenyataan yang ada, gitu ya. Kemudian, oke, cara menulisnya ternyata ada urutan cara penulisan teks pengamatan. Nah, tadi sudah disebutkan. Oke, yang pertama ini apa? Bacanya? Melakukan pengamatan terhadap suatu objek. Nah, sebelum kita melakukan pengamatan, kita harus tahu dulu objek yang kita amati itu apa. Misalnya, objek yang kita amati adalah mungkin pohon mangga. Atau yang kita amati pohon jagung seperti tadi ya di teks. Nah, yang kita amati ya pohon itu aja. Nggak usah pindah-pindah ke pohon yang lain. Jadi kalau kita mau mengamati pohon mangga, ya pohon mangga aja yang kita cari tahu. Gitu ya. Kemudian yang kedua, apa ini? Mengumpulkan data mencatat. Mengumpulkan data objek yang diamati dengan cara mencatat. Nah, dari pohon mangga tadi ya, dari pohon mangga tadi anak-anak mengamati dari daun sampai ke akar. Gitu ya, daunnya bagaimana dicatat. Kemudian mungkin rantingnya seperti apa, batangnya seperti apa, buahnya digunakan untuk apa. Nah, kalau akar kan nggak bisa diamati, kan nggak mungkin harus lihat akarnya pohon mangga kan. Nah, kita bisa googling atau searching lewat Google. Nah, akar pohon mangga itu seperti apa. Nah, itu nanti juga bisa dimasukkan ke dalam teks pengamatan. Yang ketiga, apa ini? Membuat kerangka teks. Membuat kerangka teks. Jadi sebelum kita bikin teks, itu kita buat kerangkanya dulu. Misalnya, tadi di teks jagung tadi ada berapa paragraf?
5. 5 ya. Oke, misalnya kita juga buat 5 paragraf. Misalnya saja, paragraf yang pertama kita membahas tentang manfaat pohonnya dulu. Jadi kita di paragraf pertama itu membahasnya manfaat pohon. Yang kedua, misalnya paragraf kedua kita membahas tentang buahnya. Nah, buahnya itu bagaimana, ciri-cirinya seperti apa, dijelaskan di paragraf 2. Mungkin yang ketiga nanti kita bahas daunnya. Nah, daunnya bagaimana bentuknya dan sebagainya. Begitu seterusnya. Setiap paragraf itu mempunyai tema atau pokok bahasan sendiri-sendiri. Gitu ya. Yang keempat apa ini? Mengembang kerangka teks. Ya, setelah membuat kerangka tadi, kita akan mengembangkan kerangka teks, gitu ya. Jadi setiap paragraf itu paling tidak 4 atau 5 kalimat. Dan yang terakhir, langkah terakhir adalah Mengedit teks hasil pengamatan dengan tepat. ya, mengedit teks hasil pengamatan dengan tepat. Setelah kita membuat teks hasil pengamatan, kita baca lagi. Kira-kira mana tulisan yang salah atau mana kalimat yang tidak nyambung. Nah, itu nanti kita edit lagi, kita rapikan kembali. Setelah itu baru disajikan, bisa disajikan sebagai teks hasil pengamatan. Oke, sudah paham ya? Sekarang kita lanjut lagi. Misalnya di sini ada apa ini? Bunga matahari. Siapa yang sudah pernah lihat bunga matahari? Pon. Ada yang boleh? Boten. Tapi sudah pernah lihat ya? Pon. Oke. Nah, misalnya saja, ini kita bikin sebuah teks pengamatan. Kira-kira anak-anak mau bahas apa di paragraf pertama misalnya ya? Misalnya di paragraf pertama ya. Ayo, mau bahas apa? Bunganya. Oke, bagaimana bunganya? Oke, dilihat bentuk bunganya dulu ya. Paragraf kedua. Daunnya. Oke, bahas daunnya. Kemudian yang ketiga misalnya Bijinya. bijinya. Oke, bijinya atau batangnya begitu ya. Nah, itu juga bisa dibikin paragraf. Nah, sekarang dilihat dulu. Yang pertama. Nah, anak-anak bisa menjelaskan dulu. Apa itu? Inilah bunga matahari, manfaat bunga matahari. Nama ilmiahnya. Jadi ternyata tumbuhan atau tanaman itu mempunyai nama ilmiah. Nanti anak-anak bisa searching ya di Google. Nama ilmiah bunga matahari itu namanya apa? Nanti ada nama ilmiahnya. Kemudian dijelaskan manfaat bunga matahari itu bagaimana, untuk apa, gitu ya. Yang kedua bisa dijelaskan tentang Daun bunga matahari. ya, tentang daun bunga mataharinya, bentuknya seperti apa, warnanya bagaimana, gitu ya. Yang ketiga, Deskripsi bunga atau mahkota. ya, deskripsi bunga atau mahkotanya. Kemudian yang keempat, deskripsi biji. deskripsi bijinya. Nah, biasanya kalau bunga matahari itu bijinya digunakan untuk apa? Kuaci. Kuaci. Pernah makan kuaci? Ada yang belum pernah makan kuaci? Belum. Oh, sudah ya? Udah, Bu. Sudah ya. Oke, yang terakhir? Deskripsi akar. Deskripsi akarnya. Gitu ya. Nanti anak deskripsi akar, wah nggak kelihatan Bu akarnya. Akarnya seperti apa? Nggak mungkin kan dicabut dulu. Nah, nanti bisa dicari lewat Google. Akar bunga matahari itu seperti apa, gitu ya. Sudah paham semuanya? Teks hasil pengamatan? Sudah ya? Sekarang kita lanjut dulu. Sebelum dikasih tugas, lanjut dulu. Oke, ini dulu aja. Karena tadi anak-anak sudah membahas tentang teks hasil
tugasnya bisa ditulis ya, biar dicatat biar tidak lupa. Jadi tugasnya anak-anak nanti membuat sebuah teks pengamatan sesuai dengan prosedur yang sudah dijelaskan tadi ya. Kemudian pengamatannya itu harus terhadap tumbuhan. Tidak boleh benda yang lainnya. Misalnya, Bu, saya mau mengamati TV. Oh, nggak bisa karena ini temanya tentang tumbuhan. Jadi pengamatannya harus tentang tumbuhan atau tanaman. Tanamannya apa? Bebas, silahkan. Yang ada di rumah anak-anak masing-masing. Misalnya punyanya pohon mangga, Bu, nggak apa-apa. Punyanya singkong, Bu, nggak apa-apa. Bebas. Yang penting bisa, alpukat, Bu, bisa. Pokoknya yang ada di sekitar rumah saja, nggak usah cari yang jauh-jauh. Silahkan membuat teks hasil pengamatan tentang tumbuhan atau tanaman di sekitar kalian. Satu saja ya tanamannya. Jadi bikin satu teks saja tentang satu tanaman. Berapa paragraf? Cabai apa bisa? Gimana? Cabai. Bisa aja, cabai kan termasuk tanaman. Bisa ya, boleh cabai, boleh tomat, boleh kacang tanah, bisa. Mau sawi boleh, pokoknya yang penting timun boleh, punya timun nggak apa-apa. Ya, bikin satu aja, nggak apa-apa. Pokoknya punyanya apa itu yang diamati. Jadi satu tanaman yang diamati ya. Tuh. Berapa paragraf? Bebas paragrafnya. Yang pasti minimal 3 paragraf ya. Paling sedikit 3 paragraf. Paling sedikit. 3. Paling sedikit 3. Ya, paling sedikit 3. Nggak boleh bikin 1, nggak boleh bikin 2 paragraf ya. Paling sedikit 3. 5 Bu boleh, 6 boleh, silahkan boleh. Yang paling sedikit pokoknya 3. Nanti teks hasil pengamatannya dikumpulkan di hari Sabtu pada saat pengambilan buku LKS dan juga pengumpulan akte sama kakak ya. Fotokopi. Ya, fotokopinya. Oke, tugasnya sudah ditulis? Sudah jelas tugasnya? Nanti Bu Ratna screenshot dikirim ke grup kalau belum selesai nulisnya. Belum, Bu. Belum, Bu, bentar. Oke, Bu Ratna tunggu dulu. Ini ditulis tapi. Nggak usah semuanya, pokoknya intinya Mas Rafa tahu gitu. Kula screenshot Bu. Ya, nggak apa-apa, di screenshot nggak apa-apa. Screenshot, Bu. Ya, screenshot aja nggak apa-apa. Sudah di screenshot? Sudah ya? Ya. Oke, berarti ini tugas untuk besok hari Sabtu, gitu ya? Ini yang omahku. Oke, sekarang lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang perkembangbiakan generatif. Nah, kita tadi sudah membahas tentang perkembangbiakan ya. Yang namanya perkembangbiakan tadi adalah bertambah menjadi banyak, tujuannya untuk apa? Melestarikan Alam. melestarikan jenisnya. Melestarikan jenisnya ya, untuk melestarikan jenisnya biar tidak Oke. Nah, perkembangbiakan tumbuhan, karena kita ada di tema tentang tanaman atau tumbuhan, perkembangbiakan tumbuhan itu nanti dibedakan menjadi 2.
Siapa yang tahu? 2. Perkembangbiakan apa dan apa? Siapa yang sudah pernah mendengarkan atau sudah pernah belajar? Belum tahu? Belum. Belum? Belum. Oke. Dari biji Perkembangbiakan tumbuhan itu ada 2 ya, dibedakan menjadi 2. Yang pertama, perkembangbiakan secara apa ini? Generatif. kawin proses penyebukan. Ya. Yang pertama yaitu perkembangbiakan generatif. Ya, yang namanya generatif itu adalah secara kawin atau melalui proses penyerbukan. Kalau penyerbukan itu melalui apa? Siapa yang tahu? Penyerbukan itu melalui apa? Melalui bagian tumbuhan apa? Akar. Menunggu dia bunga. Bunga. Bunga, betul. Siapa tadi yang jawab bunga? Betul ya, penyerbukan. Nah, penyerbukan itu melalui bunga. Nanti akan kita bahas ya. Kemudian perkembangbiakan tumbuhan yang kedua ada apa ini? Satunya generatif, vegetatif. Ya. Kalau tadi melalui penyerbukan, kemudian secara kawin, kalau vegetatif itu kebalikannya. Berarti tanpa melalui melalui penyerbukan atau perkawinan. Gitu ya. Yang akan kita bahas hari ini adalah perkembangbiakan tumbuhan secara generatif atau secara kawin melalui penyerbukan. Yang namanya perkembangbiakan generatif itu kan melalui secara kawin atau penyerbukan, berarti harus mempunyai alat perkembangbiakannya. Gitu ya. Tadi sudah disebutkan sama salah satu siswi mungkin, alat perkembangbiakan generatif atau secara kawin itu menggunakan apa tadi? Bunga. Bunga, betul. Bunga, ya. Menggunakan bunga. Nah, ini adalah gambar bunga. Kalau anak-anak lihat pasti cuman pernah lihat gambar lihat mahkotanya aja ya. Ternyata di dalam mahkota, kalau anak-anak buka itu mahkotanya, di dalamnya bentuknya seperti ini. Bagiannya ternyata banyak. Gitu ya. Nggak cuma mahkota aja, ternyata di dalamnya ada benang sari, ada kepala putih, ada kepala sari, ada tangkai putih, ada bakal biji, dan lain sebagainya. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Yang warnanya pink, yang mungkin anak-anak sering lihat. Nah, mahkota ya namanya. Ini warnanya berbeda-beda ya. Tiap bunga itu warnanya berbeda-beda. Ada yang mungkin pink, ada yang merah, putih, ungu, dan sebagainya. Ya, biasanya mahkota ini fungsinya kenapa kok warnanya berwarna-warni? Fungsinya untuk siapa yang tahu fungsi mahkota berwarna-warni? Mempercantik. Selain mempercantik, untuk apa? Memperindah. Selain memperindah, untuk Berwarna. menarik, Membantu penyerbukan. ya, membantu penyerbukan, yaitu untuk menarik perhatian serangga. Nah, kalau serangga itu lihat warna-warni seperti ini pasti tertarik. Nah, itu adalah fungsi dari mahkota. Nah, selain mahkota di sini ada apa ini? Yang anak kayak kecambah ini namanya apa? Yang atas ini? Namanya? Tangkai. Kepala sari. Ya, kepala sari. Terus bawahnya ada apa ini? Tangkai sari. Nah, kemudian yang ini, yang tengah ini, yang pendek ini, kepala bawahnya kepala putih ada Tangkai putih. tangkai putih.
Betul. Kemudian yang ini, yang tengah ini apa? Bakal biji. Bakal biji. Kemudian yang ini apa? Dasar bunga. Dasar bunga. Kemudian yang bawahnya namanya yang sering kita pegang. Rangkai bunga. Kemudian yang ini, yang kalau mahkotanya masih kuncup menutup itu namanya kelopak. Betul. Kelopak. Ya. Dan di sini nanti ada yang namanya benang sari. Ya, ada benang sari ya di atas nanti. Oke. Kalau ada bunga seperti ini, ada kepala putih, ada benang sari, ada kepala sari, itu disebut sebagai bunga apa? Sebagai bunga sempurna. Kenapa kok bisa disebut bunga sempurna? Siapa yang tahu? Kok boten tahu. Boten tahu. Nah, tadi kan Bu Ratna sudah bilang, kalau perkembangbiakan generatif itu ada alat perkembangbiakannya. Alat perkembangbiakannya itu di dalam bunga. Apa saja alatnya? Nah, yang pertama ada apa ini? Sari adalah sel kelamin jantan. Yang pertama ada serbuk sari. Kalau ya, serbuk sari. Kalimat jantan. Ya, serbuk sari itu kalau di bunga itu adalah sel kelamin jantan. Berarti kalau ada sel kelamin jantan, ada sel kelamin apa lagi satunya? Betina. Betina, betul ya. Yang pertama serbuk sari sel kelamin jantan. Berarti yang kedua adalah sel kelamin betina. Kalau sel kelamin betina apa? Kepala putih. Kepala putih. Ya. Nah, kalau di bunga ada dua ini, ada serbuk sari dan ada kepala putih, berarti dia merupakan bunga sempurna. Karena ada dua alat kelamin ya, ada sel kelamin jantan, ada sel kelamin betina. Oke. Pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina di dalam bunga disebut apa? Perkawinan. Ya, namanya perkawinan. Tapi kalau di dalam bunga apa namanya? Perkawinan. Bukan. Nah, jatuhnya serbuk sari. Jatuhnya ini ya, serbuk sari kan ada di sini. Jatuhnya serbuk sari ke kepala putih disebut Bukan. Tuh, gitu ya. Oke, lanjut sekarang. Ini adalah video tentang proses penyerbukan. Bisa lihat ya anak-anak. Stop dulu. Silahkan didengarkan dulu ya tentang proses penyerbukan. Oke, mana ini? Perkembangbiakan generatif terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan yang diawali dengan penyerbukan atau melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Serbuk sari merupakan sel kelamin jantan dan kepala putih merupakan sel kelamin betina. Setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian, serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari dengan kepala putih. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging dan buah.
Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain mangga, padi, durian, dan jambu, serta masih banyak yang lain. Ya, itu tadi adalah proses penyerbukan. Ya, proses penyerbukan ya. Tadi berawal dari apa? Jatuhnya? Kepala putih. Jatuhnya serbuk sari ke kepala Putih. putik. Betul. Jatuhnya serbuk sari ke kepala putik ya. Tadi dijelaskan kalau serbuk sari jatuh ke kepala putik, kemudian bulu serbuk sarinya itu masuk ke dalam bakalan di bawah tadi ya. Kemudian ganti menjadi zigot. Nah, kemudian berubah menjadi sebuah lembaga, berubah menjadi bakal biji, menjadi bakal buah, dan terakhir menjadi buah. Itu prosesnya ya. Nah, sekarang kita belajar tentang jenis-jenis penyerbukan. Tadi anak-anak kan taunya kalau penyerbukan itu kan jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, ternyata di sini ada jenisnya. Penyerbukan berdasarkan proses bertemunya serbuk sari dan kepala putik. Ada berapa itu? 5. Ada 5. Yang pertama apa? Zoikomin, Hidrakomin, Antropogami. Agak susah ya bacanya ya. Oke. Yang pertama yaitu kleistogami. Kleistogami. Nah, kleistogami itu adalah proses penyerbukan tanpa bantuan apapun atau tanpa perantara apapun. Jadi pure penyerbukan itu terjadi karena memang terjadi di bunganya sendiri, nggak ada bantuan dari manapun, gitu ya. Kemudian yang kedua ada apa ini? Anemogami. Anemogami. Anemo itu angin. Berarti penyerbukan di sini dibantu oleh apa? Angin. Angin, betul. Ada bantuan angin. Ya, kalau kleisto tadi nggak ada bantuan dari apa manapun. Kalau anemo itu bantuan angin. Yang ketiga ada zoidogami. Kira-kira yang bantu siapa ini kalau zoidogami? Pak, HP-nya aku masuk enggak? Suaranya kayak Siapa yang tahu? Kalau zoidogami perantaranya dari apa? Siapa yang tahu? Dari biji. Zoidogami itu bantuan dari hewan. Nah, penyerbukan tadi ya, serbuk sari jatuh ke kepala putik itu bisanya karena bantuan hewan, itu berarti zoidogami. Nah, kalau sekarang hidrogami, siapa yang tahu hidro? Hidro itu apa? Hidro adalah air, berarti hidrogami adalah penyerbukan dibantu air atau perantara air. Nah, hidrogami ini sendiri karena bantuan air, berarti hidrogami itu tumbuhannya juga harus hidup di air. Siapa yang tahu tumbuhan yang hidup di air apa? Rumput laut. Selain itu? Apa? Enceng gondok, betul. Apalagi? Selain enceng gondok? Bunga teratai. Iya, betul. Bunga teratai. Ya. Enceng gondok dan bunga teratai itu penyerbukannya dibantu oleh air atau melalui perantara air karena mereka tumbuhnya juga di air. Oke, kleistogami, anemogami, zoidogami, hidrogami. Sekarang yang terakhir antropogami. Antropogami. Antro
O itu adalah Kami. bantuan apa? Tadi angin sudah, hewan sudah, air sudah. Kalau Tanah. apa Bami? Bantu? Tanah. Dibantu oleh manusia. Salah nulisnya. Iya. Perantara dibantu oleh manusia. Manusia. Ya, dibantu oleh manusia. Contohnya seperti vanili. Nah, vanili itu penyerbukannya dibantu oleh manusia. Nah, ini tadi Iya. jenis penyerbukan berdasarkan proses bertemunya. Sekarang kita belajar penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Sekarang anak-anak bisa lihat ya, di sini ada 4 gambar. Nah, di sini ada penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Bastar. Ya, ada 4 ya. Kalau penyerbukan sendiri berarti penyerbukannya gimana? 1. Penyerbukannya terjadi di satu bunga yang sama ya. Serbuk sari jatuh ke kepala putik di satu bunga yang sama. Jadi serbuk sarinya di bunga ini, kepala putiknya ya di bunga ini. Itu namanya penyerbukan sendiri. Sekarang kalau penyerbukan tetangga gimana ini pengertiannya? Ranting. Gimana? Di dalam satu pohon, misalnya ada 2 bunga ya. Bertumbuh 2 ranting. Nah, ada 2 bunga ya. Serbuk sari di bunga A itu jatuh ke kepala putik di bunga B. Tapi bunga ini masih dalam satu Akar. akar, satu pohon ya. Ini namanya penyerbukan Tetangga. tetangga. Nah, sekarang kalau penyerbukan silang gimana ini? Ini masih satu tanaman atau sudah beda akar? Satu akar atau Beda akar. Beda akar. beda akar ya? Tetapi jenis bunganya apa? Jenis bunganya sama atau beda? Sama. Sama ya. Misalnya ya, bunga A ada di pot A, bunga B ada di pot B. Tetapi kedua bunga ini jenisnya sama. Serbuk sari bunga di pot A jatuh ke kepala putik di pot B, bunga pot B. Ini namanya penyerbukan Silang. silang. Ingat ya, jenisnya sama, tapi beda akar atau beda tanaman. Nah, yang terakhir. Nah, coba anak-anak ini gimana? Penyerbukan bastar. Gimana ini? Dengan menyatu. Bunganya menyatu? Berbeda. Nah, bunganya berbeda ya. Yang A bunganya bentuknya seperti ini. Yang B bentuknya seperti ini. Ini potnya 1 atau 2? Akarnya 1 atau 2? 2 ya. Bunga A di pot A, bunga B di pot B, tapi jenisnya berbeda. Nah, serbuk sari di bunga A jatuh ke kepala putik di bunga B yang jenisnya berbeda. Ini namanya penyerbukan bastar. Ya. Jangan kebalik-balik ya. Ini ada 4 penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Itu sudah jelas? Sebelum kita lanjut lagi, ada pertanyaan? Jelas atau makin bingung? Misalnya di tengah-tengah pembelajaran ada anak-anak ada yang tidak paham ya mengenai materi atau kurang jelas, nanti langsung ditanyakan saja ya. Tidak usah
nggak usah malu, nggak usah takut untuk bertanya, begitu ya. Misalnya ada yang mau ditanyakan, langsung ditanyakan saja, gitu ya. Kalau nggak ada, sekarang berata lanjut lagi. Kalau tadi perkembangbiakan generatif, kita membahas tentang penyerbukan yang ada di bunga ya. Ternyata ada perkembangbiakan generatif lainnya, yaitu melalui biji. Ya, tadi sudah dijelaskan ada biji, ada lembaga, tumbuh tunas, kemudian tumbuh apa ini? Ini apa ini? Tumbuh apa? Akar. Ya, kemudian tumbuh lagi, kemudian ada batang. Ya, tumbuh apa? Ada apa nih? Daun. Ada daunnya. Nah, perkembangbiakan generatif lainnya ini bisa anak-anak lihat melalui mungkin perkembangbiakan melalui kacang hijau. Nah, itu bisa ya. Oke. Saya sudah pernah nyoba. Oh, sudah pernah nyoba. Siapa yang sudah pernah nyoba mencoba perkembangbiakan apa namanya? Kacang hijau? Ada yang sudah pernah nyoba? Pakai kapas, Bu. Tapi Iya, pakai kapas. Sudah pernah nyoba di kelas 5? Atau ada udah, Bu. Oh, di kelas 5 sudah? 4 apa 5? Belum? 5. Udah, Bu. Oh, sudah ya. Nah, anak-anak dulu perkembangbiakannya dilihat berapa hari? Diamati berapa hari? Kan disuruh mengamati itu 5 hari. 4 sampai 5 hari ya. Iya. Hari pertama gimana bentuknya, hari kedua gimana bentuknya gitu ya, dicatat gitu ya. Baik, kalau sudah pernah. Jadi anak-anak sudah tahu ya kalau perkembangbiakan kacang hijau itu seperti apa. Nah, sekarang kita masuk ke, tadi sudah ada bahasa Indonesia, sudah ada IPA, sekarang kita masuk ke IPS, yaitu kehidupan sosial budaya negara ASEAN. Siapa yang pernah mendengar ASEAN? Sudah pernah belajar tentang ASEAN? Belum? Oke. Sekarang dilihat di sini ada peta. Nah, peta ya. Nah, di sini ada peta. Ada beberapa negara. Berapa negara itu? Coba dihitung. 10. Ya, ada 10 negara ya. Anak-anak sudah pernah belajar tentang benua? Benua di dunia ada berapa? Samudra. Iya, benua sama samudra ada ya. Kalau benua ada berapa di dunia? 2. Benua kok cuma ada 2? Nanti dicek lagi ya. Benua di dunia ada berapa gitu ya. Nanti dicek lagi ya. Nah, sekarang kita fokusnya cuma ada di benua ini. Ini termasuk benua apa? Asia. Ya, betul ya. Ini merupakan benua Asia. Tapi Asia di bagian tenggara. Gitu ya. Asia di bagian tenggara. Ada 10 negara. Jadi sudah anak-anak lihat. Ada Indonesia, Singapura, Brunei, Malaysia, Filipina, sampai Myanmar. Nah, negara-negara ASEAN, tadi Bu Rata sudah menyebutkan ASEAN ya. ASEAN itu ternyata adalah satu organisasi. Organisasi yang ada di negara Asia Tenggara. Jadi negara yang ada di Asia Tenggara ini bergabung membentuk organisasi. Namanya apa? ASEAN. Ya. ASEAN. Ya, ASEAN. ASEAN. Sekarang kita bahas dulu ya. Kenapa kok bisa disebut ASEAN? Nah, negara di Asia Tenggara itu bersatu atau berkumpul. Kemudian mereka membentuk organisasi. Kemudian namanya apa? ASEAN Association of Southeast Asian Nation.
Nah, ASEAN. Namanya adalah ASEAN. Atau kepanjangannya adalah Association of Southeast Asian Nation. Artinya, organisasi negara-negara di Asia Tenggara. Ya, organisasi ada di negara Asia Tenggara. Kemudian, bentuknya. Oh ya, nggak apa-apa Mbak Mira. Alasan dibentuk ASEAN itu yang pertama karena kesamaan letak geografis. Tadi masih di dalam satu area ya. Kemudian masih ada kemiripan budaya. Kemudian ada kepentingan di bidang ekososbud. Apa itu bidang ekososbud? Kepanjangannya. Ekososbud. Ekosistem. Ekonomi. Sosnya apa? Ekonomi sosial budaya. Nah, ekonomi sosial budaya. Betul Mbak Wida. Terus lanjut lagi. ASEAN dibentuk di Bangkok tanggal 8 Agustus 1967. Deklarasi Bangkok. Sekarang Bu Rata tanya, Bangkok itu ada di negara mana? Siapa yang tahu? Cina. Tadi Asia Tenggara apa ada Cinanya? Kan ada di wilayah Asia Indonesia. Sekarang dilihat dulu ya. Negara-negara di ASEAN ini ada apa saja? Coba dibaca dulu. Yang pertama negara apa? Myanmar. Terus Thailand. Laos. Terus Thailand. Terus Vietnam. Terus Kamboja. Terus Malaysia. Singapura. Filipina. Benua. Australia. Salam Kok Australia Indonesia. mana? Singapura. Indonesia. Kepong. Malaysia. Brunei, Darussalam, Singapura, Indonesia. Oke. Berarti nggak ada Cina ya? Ada Cina nggak? Ada. Nggak ada ya? Ada. Berarti Bangkok bukan di Cina. Berarti Bangkok itu ada di salah satu negara ASEAN tadi. Gimana? Thailand. Siapa tadi yang jawab Thailand? Oh, Mbak Vio. Oke, betul Mbak Vio. Bangkok itu ada di negara Thailand. Jadi negara awalnya ASEAN itu terbentuk karena 5 negara dulu ya. Jadi bukan 10 negara langsung gabung. ASEAN itu terbentuk karena 5 negara bergabung terlebih dahulu. Di sini dijelaskan 5 negara pendiri. Jadi ada 5 pendiri dulu, yaitu ada Indonesia. Terus mana lagi? Vietnam. Ini loh Malaysia, Singapura. Thailand, Singapura. Filipina. Yang Oke. bergabung. Jadi pada tanggal 8 Agustus 1967 ini baru 5 negara yang bergabung, termasuk Indonesia ya. Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Kemudian 5 negara lagi gimana Bu? 5 negara lagi bergabung, tapi dengan tanggal dan tahun yang berbeda. Ada yang tahun 84, tahun 95, tahun 97, dan terakhir adalah tahun 99. Itu negara Kamboja. Gitu ya. Yang pertama itu baru 5 negara. Diingat-ingat ya. Yang pertama bergabung di Bangkok ini ada 5 negara. Termasuk Indonesia. Ada perwakilan dari Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina yang melakukan deklarasi kemudian membentuk ASEAN. Gitu. Sekarang kita bahas dulu beberapa negara ya. Kita pilih beberapa negara saja. Siapa yang tahu ini peta mana? Indonesia. Betul. Ini adalah peta Indonesia. Bumi. Ya. Yang anak-anak tahu dari negara Indonesia apa?
Bu Ratna dulu ya misalnya. Apa ya? Negara Indonesia itu adalah negara kepulauan karena banyak pulaunya. Nah, kalau anak-anak taunya Kepulauan Indonesia itu Seribu. apa? Keragaman. Punya, ya, banyak keragaman. Terus apa lagi? Budaya. Ya, Budaya. ya, keragaman budaya, betul. Apalagi? Agama. Adat istiadat. Ya, adat istiadat, agama. Oke, apalagi? Kebudayaan. Selain itu? Negaranya berbentuk kesatuan. Iya, negaranya berbentuk kesatuan. Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian apa lagi? Bahasa daerah. Bahasa daerahnya banyak. Apalagi? Makanan. Makanan. Oke, sekarang kita bahas dulu ya. Yang pertama, Indonesia adalah negara apa itu Kepulauan dibaca? Seribu. Kepulauan Seribu. Negara kepulauan. Lawan. Ya, anak-anak di sini bisa lihat ya, kalau Indonesia itu banyak sekali pulau-pulaunya kecil-kecil. Nah, makanya disebut sebagai negara kepulauan. Makanya itu negara Indonesia juga banyak sekali kebudayaannya. Bahasa daerahnya, budayanya juga banyak, suku juga banyak. Yang kedua apa ini? Terletak Antara dua India terletak antara dua benua Asia dan Australia. Ya, Australia. Indonesia terletak antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan juga terletak antara dua benua yaitu Asia dan Australia. Australia ada di bawah ini ya nanti. Kemudian selanjutnya apa ini? Negara Indonesia disebut sebagai negara Martin. maritim. Kenapa kok bisa disebut negara maritim? Maritim. Siapa yang tahu? Pulau Buatan tahu. Siapa yang tahu negara maritim? Kalau negara kepulauan jelas Indonesia banyak pulaunya. Kalau negara maritim itu ternyata disebut sebagai negara maritim karena Indonesia wilayahnya lebih banyak. Sekarang Bu Rata tanya, Indonesia itu wilayahnya lebih banyak daratan atau lautannya? Daratan. 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 Daratan apa lautan? Ternyata wilayah Indonesia 2/3-nya itu adalah lautan. Sepertiganya itu adalah daratan. Makanya Indonesia disebut sebagai negara maritim. Negara maritim itu adalah negara yang lautannya lebih besar daripada daratannya. Gitu ya. Nanti kalau ditanya jangan kebalik lagi. Lautan apa daratan? Berarti yang paling besar apanya? Lautannya. Oke, selanjutnya apa ini? Lautan. Nah, ibu kotanya Indonesia itu ada di Jakarta. Jakarta. Sementara ini masih di Jakarta ya. Nah, kemarin mau pindah kemana? Kalimantan. Iya, mau pindah ke Kalimantan ya, belum jadi. Oke, selanjutnya. Bong. Bahasa nasionalnya adalah bahasa Indonesia. bahasa nasionalnya adalah bahasa Indonesia. Jadi bahasa pemersatu kita adalah bahasa Indonesia. Jepang. Karena kita banyak sekali pulau, banyak sekali kebudayaan, banyak sekali bahasa daerahnya, maka itu sebagai bahasa pemersatu bangsa itu menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian tadi sudah disebutkan ya, karena negara kepulauan berarti Indonesia juga mempunyai kebudayaan yang beraneka ragam. Kemudian apa ini? Presiden. Ya, kepala pemerintahannya adalah presiden. Siapa yang masih ingat presiden pertama sampai sekarang? Presiden. Soekarno. Soekarno. Terus? Jokowi. Habis Soekarno siapa? Soeharto, betul. Terus?
B.J. Habibie, terus Gus Dur, ya Gus Dur atau Abdurrahman Wahid, terus Megawati, Megawati, terus Megawati, yang keenam terus SBY, SBY, betul. Yang terakhir ya Pak Jokowi terakhir, betul ya. Kemudian selanjutnya agama yang diakui di Indonesia ada 6. Agama apa saja? Islam, Hindu, Buddha, Hindu, Ya, ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, Terus agama mayoritas yang ada di Indonesia adalah agama terus Islam. baru Betul. juga Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? dan Tidak ada. Tadi ASEAN ada berapa negara? Masih ingat? ASEAN tadi berapa negara? 10. 10 negara ya. 11 Ada 10 negara ya. Kita baru membahas negara Indonesia. Baru kita bahas satu negara ya, negara Indonesia. Baik, sampai sini dulu kita tadi sudah membahas tentang pertama tadi apa? Teks teks pengamatan. Terus yang kedua adalah perkembangbiakan tumbuhan, yaitu perkembangbiakan generatif ya yang kita bahas. Kemudian materi yang ketiga tadi kita membahas tentang IPS tadi apa? ASEAN, Tentang ASEAN ya, betul. Di sini ada berapa ini? Ada Mas Rafa, Mbak Mira. Oke, Bu Ratna, sebelum tutup pembelajaran kali ini, Bu Ratna akan kasih pertanyaan satu-satu dulu ya. Gak apa-apa, gak usah takut. Pokoknya jawab aja gitu ya. Sekarang dimulai dari Mas Rafa dulu. Siap, Mas Rafa? siap Bu. Siap, oke. Pada saat membuat teks pengamatan, tadi kan ada 5 tahapan ya. Coba Mas Rafa jelaskan dulu tahapan yang pertama yang harus kita lakukan sebelum kita membuat teks pengamatan atau teks hasil pengamatan, kita harus ngapain dulu? Menentukan tema. Harus apa? Menentukan tema. Bagaimana yang lain menentukan tema, betul atau salah? betul Yakin betul? Yang betul. Menentukan apa tadi? Bukan tema, tapi apa? Oh, objek. Objeknya ya, menentukan objek terlebih dahulu. Oke, sekarang Mbak Amira. Mbak Amira? Oh, sinyalnya mungkin. Mbak Amira bisa dengar Bu Ratna? Bisa. Oke, Mbak Amira, pertanyaan ya buat Mbak Amira. Tadi kita membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan ya Mbak Amira. Perkembangbiakan tumbuhan ada 2. Tadi perkembangbiakan apa dan apa? Diulangi Bu, gangguan sinyal. Oke, ya. Tadi kan kita membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, sebutkan 2 perkembangbiakan tumbuhan Mbak Amira. Tadi ada apa sama apa? Perkembangbiakan secara apa dan secara apa? Generatif dan vegetatif.
Ya, betul. Oke, betul. Sekarang Mbak Vio. Mbak Vio. Bukan sinyal kali. Mbak Vio bisa dengar? Oke. Mbak Vio sekarang ini. Tadi kan kita membahas tentang perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin. Nah, alat perkembangbiakan generatif itu apa, Mbak Vio? Penumpukan. Apa? Alatnya apa, Mbak Vio? Kepala putih. Kepala putih dan benang sari. Oke, kepala putik dan benang sari, ya. Bunga ya. Oke, sekarang Mas Rio. Mas Rio bisa dengar? Mas Rio. Apa? Mas Rio, oke, Mas Rio sekarang. Tadi ada benang sari, ada kepala putik. Nah, sekarang yang mana yang sel kelamin jantan, yang mana yang sel kelamin betina? Tadi apa, Bu? Tadi. Soalnya. Kan ada benang sari sama kepala putik. Nah, yang sel kelamin jantan yang mana? Yang sel kelamin betina yang mana? Kepala putiknya sel kelamin jantan. Terus yang satu lagi apa, Bu? Serbuk sari. Yang kelamin betina. Oke, betul atau salah? Yang lain? Kebalik, iya, kebalik ya. Yang serbuk sari itu adalah kelamin jantan dan kepala putih itu adalah sel kelamin betina. Nggak apa-apa kebalik, nggak apa-apa. Proses belajar ya. Yang penting mau menjawab pertanyaan. Oke, sekarang ada Mbak Kawai. Mbak Kawai ya. Oke, sekarang Mbak Kawai pertanyaannya. Tadi ada salah satu jenis penyerbukan yang namanya adalah hidrogami, yaitu penyerbukan melalui perantara air. Nah, menurut Mbak Kawai, tumbuhan atau tanaman apa yang penyerbukannya melalui perantara air? Dong, coba jawab. Apa Mbak Kawai? Yang dijawab, Boy. Oh, di kembali. Ngopi apa? Ngopi. Jawab aja, nggak apa-apa. Apa Mbak Kawai? Apa? Kurang keras, nggak dengar Bu Ratna di sini. Apa coba? Hah? Teman-teman dengar nggak? Boten ya, nggak kedengaran. Apa Mbak Kawai? Nggak dengar tuh? Gimana? Coba didekatkan. Kurang keras Mbak. Teman-teman juga nggak dengar. Apa? Iya. Itu dia. Apa? Ada yang dengar? Apa Mas Rafa? Boten dengar. Iya. Kuningan. Teman-teman juga nggak dengar. Apa mungkin sinyalnya ya? Pohon ganggang. Oh, ganggang. Ganggang. Terus ada apa lagi? Kita tadi nyebutkan apa lagi? Cek kodok. Ancek kodok dan Rumput laut. teratai. Oke. Sekarang Mbak Wida. Pertanyaan untuk Mbak Wida. Pertanyaan untuk Mbak Wida sekarang pindah ke IPS. Nah, tadi
kita sudah belajar tentang kehidupan sosial budaya di negara Asia Tenggara. Nah, Asia Tenggara tadi membentuk suatu organisasi, namanya apa Mbak Wida? ASEAN. Mbak Wida. Mbak Wida yang ditanya. Apa Mbak Wida? ASEAN. ASEAN. Oke, sekarang Mas Burhan ya. Mas Burhan, terakhir Mas Burhan ya. Tadi kita sudah membahas tentang ASEAN. Nah, ASEAN itu ada di Asia Tenggara. Tadi jumlah negaranya ada berapa Mas Burhan? 10. Oke, sudah paham semuanya ya? Sudah paham semuanya? Sudah ya, sementara tadi kita membahas tentang negara Indonesia terlebih dahulu ya, berarti ada masih sisa 9 negara lagi yang belum kita bahas. Nanti anak-anak bisa googling, di Google lagi, cari-cari tentang negara ASEAN, dan apa saja nanti bisa dibaca-baca terlebih dahulu. Gitu ya, sampai sini ada pertanyaan? Betul. Tidak ada? Baik, jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya tadi ya, membuat teks pengamatan. Dikumpulkan nanti hari Sabtu. Oke, baik. Pembelajaran hari ini Beratna cukupkan sekian dulu. Apabila nanti masih ada hal yang mau ditanyakan, monggo nggak apa-apa ditanyakan langsung di grup atau bisa japri ke Bu Ratna, begitu ya. Kita nggih, baik. Bu Ratna cukupkan sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung di Zoom meeting atau juga untuk yang YouTube streamingnya. Baik, Bu Ratna cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.